Baik, hadirin sekalian, mari kita mulai saja tausiah hari ke-17 Ramadan ini, dan bersama kita sudah ada Pak Ustadz Nana Mubarak. Pak Ustadz, sudah siap? Siap. Pak Ustadz. Baik, kita nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh menyapa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Semoga yang menjawab betul-betul Allah berikan kekuatan sampai akhir hayatnya. Allah berikan kesehatan prima, Allah luaskan rezekinya. Yang belum berjodoh Allah pertemukan jodohnya. Yang sudah berjodoh Allah tambahkan rezekinya. Yang sedang ingin dapat karir, semoga Allah tambahkan karirnya, gajinya, bonusnya, juga gaji ke-17-nya. Amin rabbal alamin. Tapi ngomong-ngomong tentang dunia, ngomong-ngomong tentang gaji, remunerasi, pembahasan kita juga akan berbicara masalah gaji ya, masalah THR, masalah bonus, masalah remunerasi, bahasa pegawai negerinya ya. Tapi remunerasi gaji kita adalah akan jauh berbeda dan jauh lebih hebat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita yang akan kita diskusikan, kita sharingkan adalah dari judul buku yang kami pribadi tulis, yaitu adalah berjudul Kantorku Surgaku. Nanti jika ada yang mau bertanya atau ada yang bisa menjawab, kami telah siapkan juga beberapa buku untuk hadiah. Ada yang mau kira-kira? Ada yang mau? Nah, kalau jika ada yang mau, jika ada pertanyaan atau ada kesempatan bertanya, silakan bertanya saja, gak usah nunggu selesai acara, karena waktu kita hanya 30 menit saja. Kalau di awal mau bertanya juga gak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah Kantorku Surgaku. Sebelum berlanjut, kira-kira menurut Bapak Ibu saudara sekalian, ketika mendengar kata surga, apa yang ada di benak, di pikiran, di kepala Bapak Ibu ketika mendengar kata surga? Air yang mengalir, subhanallah. Dapat bukunya, dapat bukunya. Agus dapat bukunya, subhanallah. Kasih buku satu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu boleh. Alhamdulillah, Anda kita dapat buku. Coba diulangi lagi nak. Di surga itu ada air yang mengalir. Bapak Ibu hadirin, apalagi kira-kira yang ada di benak kita ketika mendengar kata surga? Siapa yang bicara ya? Angkat tangan dulu boleh. Apa Bu yang di belakang? Taman Firdaus yang indah. Dapat buku lagi, dapat buku. Subhanallah. Boleh tepuk tangan dulu boleh. Kayaknya ibu-ibu bapak-bapaknya kemana ini? Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata surga? Apa Pak? Ada bidadari. Ada bidadari. Sebentar, ada bidadari. Jadi pantas yang bilang laki-laki, kalau bilang laki-laki bidadari pantas. Baik. Dapat buku Kang Agus, dapat buku. Alhamdulillah. Tadi di belakang juga satu, yang belakang apa? Ada sungai. Udah, dapat lagi bukunya, subhanallah. Tadi Pak, apa Pak? Apa Pak tadi Pak? Apa jawabannya? Yang bidadari tadi. Ah, bidadari, udah dapat bukunya deh. Yang air susu itu ada susu di belakang. Air susu katanya. Air susu dapat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, nanti bisa dibaca bukunya ya. Bapak Ibu sekalian,
sungguh ketika mendengar kata surga adalah kata-kata yang semua orang menginginkannya, betul? Saya boleh jujur, siapa yang mau masuk surga angkat tangan, yang mau saja, yang gak mau gak usah angkat tangan. Yo, yang mau angkat tangan sambil katakan saya mau masuk surga. Apakah semua mau masuk surga? Semua orang yang beriman menginginkan pasti surga, betul? Karena memang di akhirat nanti ada 2 tempat abadi. Kalau tidak surga, neraka. Kalau kan neraka, surga. Seorang beriman yang menyisakan di dalam lubuk hatinya dengan kekuatan imannya pasti akan menginginkan adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal, tempat yang menikmatkan, menyejukkan mata, senang, indah, bahagia, nikmat. Di dalamnya adalah surga. Semua kita berharap semuanya surga. Karenanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang berani menolak kalau mengatakan masuk surga, betul? Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam sabdanya hadis riwayat Muslim, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Sesungguhnya setiap orang yang berislam, yang berpasrah diri kepada Allah, yang bersyahadat kepada Allah, dia kata Rasul akan semuanya masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang menolak, kecuali orang yang ogah, kecuali orang yang gak mau. Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, emang ya Rasul, adakah orang yang menolak setelah engkau janjikan orang yang berislam itu masuk ke dalam surga? Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang menolak ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga? Rasul menjawab perkataan sahabat tersebut, man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati Rasulullah, mentaati Allah, dialah yang telah mendapat jaminan dari Rasul masuk ke dalam surganya. Dan siapa yang bermaksiat, yang menolak diperintah oleh Allah, menolak diperintah oleh Rasul, itulah mereka yang menolak dimasukin ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita semuanya bukan termasuk orang yang menolak dimasukin ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita adalah kantorku surgaku, akan berbicara masalah seputar surga di tempat kerja kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mampu menjadikan kantorku surgaku? Paling tidak hadirin sekalian, soimin soimah, minimal ada 3 alasan kenapa kita harus menjadikan kantorku surgaku. Sebelum saya melanjutkan, siapa yang statusnya sebagai pekerja, pegawai, atau yang bekerja setiap hari angkat tangan? Yang gak angkat tangan berarti gak bekerja. Siapa yang statusnya pegawai, terserah mau wira swasta, mau pegawai negeri sipil, atau mau tentara, militer, mau guru, dosen, atau mau wira usaha, angkat tangan. Apakah semua bekerja? Baik, bagi Bapak Ibu yang bekerja, mari kita renungkan bersama 3 alasan kenapa kita harus menjadikan kantor surga. Yang pertama adalah, kalau kita hitung dari waktu 24 jam sehari semalam, ternyata waktu produktif kita hasilkan untuk berprestasi, berkarya, beramal, mencari nafkah, bekerja, dan menghasilkan pahala. Kita habiskan di mana? Kantor, rumah, atau tempat ibadah? Di mana? Bagi pekerja. Bagi pekerja, yo. Kalau betul di rumah, Bu. Ini khususnya bagi suami ya. Di rumah waktu kita kira-kira lebih banyak dihabiskan buat apa?
Betul ya? Kecuali ibu rumah tangga. Bagi bapak ibu yang karir, yang bekerja, kadang di rumah pun lebih banyak bukan bekerja tapi tidurnya. Otomatis waktu produktif lebih banyak di mana? Di kantor. Menurut hukum ketenagakerjaan Republik Indonesia, berapakah waktu kerja kita? Berapa jam? 8 jam ya. Ditambah berangkat dan pulang, kira-kira berapa jam? Jika yang bekerja di Hotel Haris, berangkat dari rumah ke Hotel Haris jam berapa? Yang si pagi. Jam berapa? Jam 8. Setelah shift itu si pagi ya? Lalu dari rumah ke kantor dan ke Hotel Haris berapa jam? 1 jam kan? 1 jam. Bekerja 8 jam, berarti 9 jam. Kemudian ditambah lagi pulangnya 2 jam, berarti sekitar berapa? Sekitar 12 jam, betul ya? Nah, karenanya 12 jam itu sayang, rugi kalau tidak menghasilkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul gak Bapak Ibu? Nah, biar lebih cermat, yuk kita lihat ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghasilkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat matrik waktu secara umum. Bapak Ibu, kalau kita lihat sabda Rasulullah Muhammad SAW, jadi beda 2 tahun hitungan Masehi dengan hitungan Hijriah. Nah, Bapak Ibu, jika rata-rata antara 60 sampai 70 ada 65, dikurangi dengan akil balik. Laki-laki akil balik berapa? Laki-laki menurut fikih adalah 15 tahun. Atau sudah mimpi apa Pak? Yang bujangan mana nih? Sudah mimpi basah. Mana yang duluan? Kalau yang duluan mimpi basah berarti sudah akil balik. Kalau 15 tahun belum mimpi basah tapi lebih dulu 15 tahun berarti dia sudah akil balik menurut jumhur fikih ulama. Kalau perempuan usia berapa? Akil balik dalam jumhur fikih 9 tahun atau pornografi lebih mempercepat meningkatnya hormonal, libido, syahwat dan nafsu. Kadang usia SD pun anak laki-laki sudah mimpi yang begitu-begituan, nggak usah dijelasin. Ada yang bujangan soalnya. Baik Bapak Ibu, kalau menurut fikih ada kita ambil 15 tahun, berarti 65 tahun dikurangi 15 berapa? 50 tahun, di mana amal perbuatan baik buruknya dipertanggungjawabkan dan untuk kita ambil usia normal 50 tahun.
Berapa jam? Kira-kira rata-rata 6 jam, betul ya? Tapi kadang ditambah. Naik bis tidur, naik angkot tidur, nunggu bis, nunggu angkot, nunggu kereta tidur. Betul nggak Bapak Ibu? Habis sholat duhur tidur, nggak ada pekerjaan menurutnya atau nggak ada atasan tidur. Sedang sholat ceramah, sedang dengerin ceramah tidur. Sholat Jumat tadi tidur. Sedang baca Quran tidur. Sholat taraweh kadang ngantuk juga, betul Bapak Ibu? Apalagi bacaan imamnya panjangan dikit, udah itu mata sepet banget bawaannya, betul Bapak Ibu? Tidur. Akumulasi kita genapin 8 jam. Kalau 8 jam kita tidur sehari semalam, berarti waktu produktif kita 50 tahun, kita habis tidur berapa jam? Berapa tahun? 17 tahun. Banyak gak? Ini toilet, nongkrong, ngobrol yang lainnya, plus minus kita genapkan 3 jam. Kalau 3 jam berarti seumur hidup kita, kalau usia kita 65 tahun ya, atau 63 tahun, berarti kita habis 6 tahun untuk ngupdate status. Aktivitas ibadah mahdhah atau sunnah, ada sholat, ada zikir, ada tilawah Quran. Kira-kira sholat waktu kita gunakan sekali sholat berapa jam Bapak Ibu? Astagfirullahaladzim. Berapa menit normal? 15 ya? Atau rata-rata, ambil rata-rata ya, rata-rata, karena sholat tarawih pun ternyata sholat tarawih berjamaah, di mana Bapak Ibu bulan Ramadan spirit iman, spirit ibadah lagi tinggi, tapi ternyata ini bukan di sini ya, di sono, di kampung sono. Sholat tarawih berjamaah ingin cari baca iman yang sangat panjang atau yang pendek cepat? Bukan di sini ya, di sono, sono. Kira-kira mau sholat atau masjid yang relatif rame sampai sekarang baca iman yang panjang atau pendek? Kalau sholat berjamaah tarawih ingin cari yang cepat, gimana sholat sendirian? Gimana sholat di luar Ramadan? Kita ambil rata-rata 10 menit ya, dengan zikir, mungkin tilawah sebentar, atau mungkin dengan istighfar dan doa. Kalau 10 menit kali 5 berapa? 50 menit, gak sampai 1 jam. Kita lengkapin aja, genepin 1 jam. Kalau 1 jam ibadah kita sehari semalam, berarti kita hanya habis 2. Ibadah 2 tahun. Bapak Ibu, karenanya Bapak Ibu, apakah mungkin kita tega mengandalkan pahala ibadah untuk masuk ke dalam surga yang 2 tahun itu? Bandingkan dengan nongkrong, dengan tidur, dan aktivitas siang. Bapak Ibu, karenanya Bapak Ibu ada sekalian, kalau boleh kita jujur, sholat kita seringnya khusyuk atau sulit khusyuknya? Seringnya sering khusyuknya atau susah khusyuknya? Tuh, kalau sulit khusyuknya apalagi kualitas sholat yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Sedangkan Allah firmankan fawailul lil
musallin. Mari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Karenanya Bapak Ibu, salah satu cara agar kita bisa backupan tabungan amal, tabungan pahala adalah dengan cara kita menjadikan tempat kerja kita sebagai pendulang pahala, ampunan, anugerah, peningkatan kemuliaan, dan juga adalah Bapak Ibu sebagai juga sarana untuk mencari rezeki atau nafkah. Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira matrik. Semoga setelah memahami matrik pemakaian waktu ini, kita lebih menjadikan waktu kita produktif. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah dia seyogyanya mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu, kalau boleh jujur Bapak Ibu, 8 jam bekerja, apakah betul 8 jam itu 100% kita gunakan untuk totalitas melaksanakan tugas-tugas kantor? 8 jam bekerja diberikan oleh kantor. Apakah betul 8 jam itu totalitas untuk mengerjakan tugas-tugas kantor? Ada gak yang lalainya? Ada gak yang sia-sianya? Bapak Ibu mari renungkan ayat surat sholat celaka, alladzina hum an sholatihim sahur, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Orang sholat ibadah lalai sama dengan celaka. Bekerja sama dengan ibadah, tapi lalai berarti bisa jadi celaka juga. Bapak Ibu mari kita perhitungkan sebelum kita diperhitungkan di padang mahsyar di yaumul hisab nanti. Orang lalai dalam sholat celaka, dosanya buat siapa? Buat yang melaksanakan sholat tersebut, personal, individu. Tapi kelalaian bekerja, saat bekerja, kira-kira dosanya kepada siapa saja Bapak Ibu? 1, kepada siapa? Kepada diri sendiri. 2, kepada Allah. 3, kepada perusahaan yang memberikan gaji kepada kita. 4, kepada customer, nasabah, stakeholder. Kalau kita sebagai guru berarti kepada murid dan wali murid yang telah mengamanahkan atau menggunakan, memanfaatkan jasa kita. Dan yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, dosa kita kepada keluarga yang diberikan nafkah lantaran pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi kelalaian dalam bekerja dosanya bisa berkali lipat dibandingkan dengan kelalaian saat kita melakukan ibadah mahdoh. Mari Bapak Ibu kita beristighfar kepada Allah bersama-sama. Yuk istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semoga Allah memaafkan kelalaian kita saat bekerja. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alasan pertama kenapa kita harus menjadikan kantor ke surga itu adalah karena waktu produktif lebih banyak di kantor. Alangkah rugi, alangkah hina, alangkah sia-sia kalau waktu produktif lebih banyak di kantor tidak menghasilkan pahala. Yang kedua Bapak Ibu, alasan kedua kenapa kita harus menjadikan kantor ke surga itu adalah karena dengan kesibukan
Ini yang harus menjadikan kita. Kenapa kantor harus dijadikan sebagai ladang surga, ladang untuk menambah pahala? Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang melupakan akhirat, sehingga sungguh banyak masalah. Ada terjadinya korupsi, terjadinya kebohongan, terjadinya pacaran, perzinahan, selingkuh, terjadinya pencurian, terjadinya maksiat, dosa, narkoba, dan yang lainnya. Itu karena mereka semuanya telah melupakan akhirat. Bayangkan kalau orang mau korupsi ingat akhirat, jadi gak korupsinya? Insya Allah gak jadi. Kalau orang mau pacaran ingat akhirat, kira-kira jadi gak? Dia mungkin akan segera istighfar. Seolah-olah tidak ada bosnya, lalu ingat akhirat, jadi gak santainya? Insya Allah tidak jadi Bapak Ibu. Karenanya Bapak Ibu, bagi orang beriman, ibadah, bekerja, bersenang-senang sudah tidak bisa dibedakan lagi. Satu paket. Dia tidak akan pernah memisahkan kantor di satu sisi dan ibadah di sisi yang lainnya. Bagi orang beriman, kerja sama dengan ibadah, ibadah sama dengan kerja itu sendiri. Bapak Ibu, ini akar masalah yang terjadi, baik masalah pribadi, personal, masalah keluarga, masalah pekerjaan di kantor, masalah kemasyarakatan atau bernegara dan berbangsa. Masalah itu terjadi karena hari ini banyak manusia yang melalaikan dan melupakan akhirat. Bapak Ibu dan sekalian, ini alasan yang kedua. Mari kita baca beberapa ayat, semoga kita menjadi inspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi siapa yang obsesi hidupnya untuk mencari keuntungan dunia saja, maka Allah hanya berikan sebagian dari kenikmatan dunia. Wa ma fil akhirati min nasib. Sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Mari istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Di dunia mungkin Allah kasih kaya, terkenal, populer, naik jabatan, terus sehat terus. Tetapi kata Allah, di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun apa-apa. Ibarat kata di dunia sukses, namun di akhirat celaka. Sekali lagi, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang orientasinya akhirat, pasti dia akan kenal halal dan haram, hak dan batil, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang. Namun jika orang obsesinya dunia, seringkali orang tidak kenal dengan halal dan haram, hak dan batil, mana yang harus dimakan dan mana yang harus ditinggalkan, mana harus dipakai dan mana yang harus tidak dipakai. Inilah karenanya orientasi
hina, merangkak, dan dia tidak dikuasai oleh dunia. Sedangkan siapa yang oposisinya adalah dunia, cita-citanya adalah dunia, niatnya adalah dunia, tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan berikan 3 perkara. 1, Allah akan datangkan, Allah akan jadikan kemelaratan ada di pelupuk matanya. 2, Allah berikan urusannya. Dan 3, Allah akan berikan dunia hanya yang ditakdirkan saja. Bapak Ibu, karenanya ini 2 perbedaan yang sangat signifikan. 2 orientasi berbeda, hasilnya sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Jika orang orientasinya dunia, maka sudah punya rumah 1 merasa kurang, punya mobil 1 merasa kurang, sudah punya istri 1 merasa kurang juga, kurang terus. Orientasi dunia pasti kurang, betul Bapak Ibu? Sudah naik jabatan 2 periode, gak mau lengser, gak mau turun, bahkan ingin naik kembali, seolah gak ada bosannya, gak ada habisnya. Begitulah sinyalir salafus saleh mengatakan, jika engkau sedang haus, minumlah air laut, maka engkau pasti akan semakin haus. Begitulah orang yang mengejar dunia selalu, semakin mengejar, semakin dikejar, maka semakin kurang, semakin merasa kurang, semakin dikejar terus sehingga melupakan akhirat. Bapak Ibu sekalian, jika masalah kita tidak kunjung selesai pula, berarti ada orientasi yang perlu kita luruskan. Sekali lagi, kita basahi bibir kita dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, alasan ketiga, sudah azan? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan sebelum berdoa buka puasa, alasan ketiga Bapak Ibu, kenapa harus menjadikan kantor surga adalah karena surga dekat dengan pekerja. Mari ucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada begitu banyak ayat dan hadis yang mengatakan kepada kita surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Saya sampaikan hadis riwayat Bukhari, surga itu dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Begitupun neraka Bapak Ibu. Semoga betul surga itu dekat dengan kita dan Allah berikan surga kepada kita jauh lebih dekat daripada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama-sama, doa berbuka puasa sambil awal dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Zahabat dama'u wa jallatil uruqu wa thabbatil ajru insyaallah. Ya Allah, terimalah puasa kami di hari ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, semoga puasa kita diterima dan semoga kita bisa mampu hadirkan kembali tugas-tugas kita di kantor karena kita ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya karena kantor itu adalah surga kita. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.